Kemarin kita sempat break ke level 23.300. Jadi level 23 sekian ini gue juga ada bilang ya di video yang lalu bahwa di antara 23.500 itu kita bisa take profit ya, at least sepertiga ya, untuk mewanti-wanti, menjaga-jaga kalau misalnya terjadi koreksi gitu ya, kita at least udah sempat take profit lah di daerah mendekati peaknya gitu. Dan kita memang kemarin sempat ada targetin juga sampai ke area level 25 ya sebagai long term target kita. Nah, untuk saat ini Bitcoin sudah terlihat ada koreksi kembali teman-teman ya, semenjak kemarin weekend kita di pump lagi ke level 23 sekian, lalu di hari Seninnya kita kembali terkoreksi lagi. Nah, di video kali ini gue bakalan update untuk plan target koreksi dan target take profitnya, serta untuk plan bullish Bitcoin berikutnya bakalan seperti apa, itu akan kita bahas update-nya di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada teman-teman melalui trading view, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman ya. Akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi, secara bijak ya, kalian pilah sendiri lah, teman. Kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Terus gue juga ada ngadain kompetisi trading sampai 26 Januari doang, ini gue bagiin hadiah sekitar puluhan juta rupiah ya. Kalian cukup tinggal aktif trading aja di sini untuk mencapai volume tertinggi, dan ini kalian akan ditransfer secara USDT cash ya, hadiah-hadiah sekitar 500, 200, 100, dan seterusnya. Bagi yang pengen join untuk volume komisi trading, ini hanya khusus untuk affiliate tertentu. Salah satunya adalah gua, dan kalian bisa join menggunakan link di deskripsi. Jadi sebenarnya kalau dari short time frame di sini kita bisa lihat koreksi sedikit, and then kita pump, abis itu kita koreksi balik ke area sebelumnya lagi nih, di area candle merah yang di hari Sabtu kemarin. Jadi sebenarnya ini koreksinya masih wajar banget gitu ya, nggak ada masalah sama sekali. Ini adalah koreksi yang sehat dan tidak menandakan bahwa Bitcoin akan dump sampai ke level berapa, 20, 19, 18, enggak teman ya. Jadi so far sebenarnya masih dalam tahap aman, dan tahap long term kita ini ada di level 25.000 sebenarnya masih sama teman ya. Nah, gue juga pengen bahas nih ya, bahwa kalau misalnya kalian perhatikan saat ini Bitcoin ternyata berada di falling wedge yang besar banget. Ini adalah falling wedge dari bulan Juni sampai bulan Januari tahun ini ya, dari Juni tahun lalu sampai awal tahun ini. Dan exactly ketika persis ya di sekitaran 12 hari yang lalu ini, kita baru saja berhasil break dari falling wedge ini di level 18.000, 17.000 ini, at least 17.800 lah. Ini adalah momen-momen dimana kita break falling wedge ini, dan apa yang terjadi? Langsung teman, kita ngepam dahsyat teman, sampai ke level 23.000 sekian. Nah, kalau misalkan kalian tanya, ini kan kita sudah breakout nih dari pola falling wedge ini. Apakah kita sudah menyentuh target dari falling wedge ini? Itu juga kita akan coba analisa ya. Nah, kira-kira targetnya itu bakalan ke berapa sih semenjak kita berhasil breakout dari falling wedge ini? Jadi sebenarnya ini technical pattern aja teman-teman ya, bukan mengatakan oke, ternyata kita udah break dari falling wedge maka Bitcoin akan langsung menuju ke level 1 miliar. Enggak teman-teman ya, karena ya statusnya ini overall masih di dalam bear trend teman-teman ya, dari level 70 all the way ke level 15.000 itu masih di dalam bear trend. Itu yang pertama. Ini kita lihat dari makro trend lainnya. Habis itu dari shorter time frame-nya atau bisa dibilang ya mid term lainnya, 6 bulan ini kita baru aja mantul dari pola falling wedge. Jadi kalau misalnya kalian tahu, pola falling wedge ini rata-rata kecenderungannya itu adalah breakout ke atas. Jadi sebenarnya ibaratnya kita baru mantul aja teman ya, baru mantul dari technical pattern gitu. Nggak mengatakan oke, kita bakalan ke 1M atau kita bakalan ke 2M, enggak teman. Sama wajarnya ketika Bitcoin turun ya, dia mengalami pantulan seperti ini. Nah, di titik ini aja ntar mana. Jadi ibaratnya kita baru turun, abis itu kita baru mantul. Jadi kan nggak bisa dibilang ya, pemantulan ini akan membawa kita ke level 1M kan enggak teman ya. Tetapi ternyata habis dari mantul, ini adalah level netral untuk Bitcoin. Setelah itu apa yang terjadi? Ya ternyata Bitcoin nggak kuat nahan dan akhirnya jatuh lagi.
Jadi ibaratnya ya bisa disimpulkan ya kita baru turun abis itu kita mantul aja gitu ya. Jadi bukan berarti Bitcoin akan menuju ke long term bull market gitu, enggak teman. Tetapi ya ini adalah permulaan, salah satu permulaan dan salah satu chance kesempatan untuk Bitcoin bisa menuju ke level yang lebih tinggi. Dan bisa jadi 15.000 ini juga adalah bottom selama Bitcoin masih koreksi sehat, setelah itu diikuti oleh pump lanjutan teman ya. Jadi ya seperti yang gue bilang, momen dimana kita bisa lebih bullish untuk Bitcoin ya. Let's say kita mengalami pantulan ke level 26.000 lah teman-teman, mentok misalnya aja plus minus dari 25.000. Habis itu ternyata kita di sini mengalami koreksi teman-teman ya. Nah, ini kan udah area netral teman-teman ya. Koreksi yang tersebut udah di dalam area netral. Habis itu ternyata kita lanjut pump lagi. Nah, ini bisa menjadi pertanda teman-teman ya. Pump berikutnya untuk Bitcoin ya setelah kita mengalami big correction. Itulah yang akan menentukan whether Bitcoin bakalan menuju ke bull market atau dari koreksi ini kita malah dihantam lebih dalam. Nah, di situ teman-teman, itu adalah penentuannya. Jadi sebenarnya penentuan bull market itu bukan saat-saat ini, tetapi ya bisa jadi ini juga mengatakan 15.000 ini adalah bottom selama Bitcoin masih koreksi sehat. Nah, untuk target dari pola falling wedge ini kita bisa ukur teman-teman ya. Ukurnya dari mana ya, setiap trader pasti tahu teman-teman ya, dari technical itu kita pasti ngukur dari belakangnya teman-teman untuk targetnya. Dan kita ukur dari target breakoutnya, dan bukan kebetulan atau apa teman-teman, tetapi ini exactly align di level 25.200 US dollar juga, di mana ini adalah peak teman-teman, peak yang ada di tanggal 13 Agustus kemarin teman. Jadi ini benar-benar pas banget teman-teman ya, selain menjadi resist terkuat ya, 3 kali kita sentuh di dalam time frame seminggu ini teman, tanggal 11, 13, 14, 15. Habis itu ini akan menjadi target the biggest resist bahkan dari pattern falling wedge tersebut teman. Ya seperti yang gue bilang, ini bisa plus minus teman ya, jadi mungkin nggak eksak di area 25, maybe bisa jadi ternyata hanya sampai 24 lalu kita mengalami koreksi besar, atau bisa jadi lebih dari 25 teman ya. Lebih dari 25 itu kira-kira target mana yang gue ukur? Gue ukurnya dari sini nih teman ya. Jadi ini adalah level 27.000 US dollar, di mana ini adalah level support terendah teman di tanggal 12 Mei kemarin, yang mungkin ini akan menjadi the next big resist untuk Bitcoin teman ya. Jadi kalau misalnya nggak di 25 ya mungkin di daerah level 27.000 gitu untuk Bitcoin. Intinya sebenarnya di level saat ini ya, kalau misalkan kita ukur ya, di level 22.600 ini kita ukur mentok-mentok ya 27.000 ini masih ada sekitaran chance buat Bitcoin sekitar 20% lah, teman-teman 20%. Kalau misalnya ternyata dia hanya sampai ke level 25.200, ini sekitar 10%. Sementara kalau misalkan dia hanya ke level 24.000, ini sekitar 6%. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya kita udah mulai mendekati peak resist kita sebelum bigger correction menanti. Nah, bigger correction yang kita tunggu-tunggu itu seperti apa teman ya? Contohnya seperti yang satu ini. Ini kalian lihat ya, ini juga momentum bull untuk Bitcoin. Lalu apa yang terjadi? Ini ada big correction teman, sekitar 23%. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Dan koreksi ini tuh bisa berlangsung selama sebulan lebih teman ya. Jadi memang di bulan itu aja kita akan mengalami koreksi dan tidak continuation. Bull kita itu nggak lanjut teman. Jadi inilah teman-teman fase-fase seperti ini di sini yang akan menentukan whether Bitcoin bakalan lanjut bull market atau ternyata dari sini teman-teman kita malah didam kembali teman. Terus dari koreksi Fibo-nya dari paling bawah ke paling atas nih kalian perhatikan juga exactly ada di area 50%. Nah, itu yang kita incar ya. Karena apa? Karena saat ini Bitcoin masih belum terkoreksi sampai 50% teman-teman ya. Yang kemarin ini cuma sampai 236. Terus yang satu ini bahkan ya ini nggak bisa dibilang ya, bahkan 236 aja ini belum kesentuh gitu. Jadi yang kita tunggu-tunggu adalah ketika Bitcoin mencapai peaknya ya. Peaknya kita nggak tahu entah 25 atau 27 ya, kita anggap aja 27 lah teman-teman ya. Maka koreksi 50%-nya ini akan berada di level 21,8 teman. Sementara kalau misalkan peaknya ada di level let's say 25.000 gitu untuk Bitcoin ya, maka koreksi 50%-nya ada di level 20.700. Ini adalah exactly di daerah support dari tanggal 14 Januari sampai 18 Januari. Jadi wajarnya ya kita sebenarnya menunggu koreksi 50% tersebut terjadi teman, karena itu terjadi berulang kali teman. Let's say misalkan kita balik ke bottom Bitcoin aja teman ya, yang terjadi di tanggal 3 Februari tahun 2019 kemarin ya. Ini kan Bitcoin nge-bottom nih. Ini kita bisa ukur nih ya dari target koreksinya nih, dari paling bawah ke paling atas. Nah, ini aja dia bahkan nge-hit sampai 50% sampai 61,8 gitu. Bahkan sempat double bottom, balik lagi ke level 4.000 US dollar.
Nah, jadi seperti inilah yang pengen kita tunggu teman-teman ya, di mana dia koreksi minimal 50% sampai golden ratio yaitu 61,8 untuk Bitcoin. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kalian perhatikan ini kok Bitcoin nggak ada koreksi sama sekali, naik terus menerus, koleksi paling cuma sampai 23,6 doang, yaitu dikarenakan kita sedang berada di fase-fase seperti ini teman-teman ya. Ya ini fase yang bottom 2018 lah, ini kita sedang berada di fase-fase seperti ini, di mana ini ada minimum to no correction untuk Bitcoin ya. Misalkan kita ukur dari sini ke sini, ini juga sama teman-teman ya, ini juga paling koreksi cuma sekitar 236 doang. Terus dari sini ke sini, ya paling ini koreksi berapa sih? Ya cuman 382 teman ya. Tetapi ternyata bullish momentum selama 3 bulan ini ternyata ada hantaman juga. Ujung-ujungnya kena hantaman juga gitu ya. Di belakang-belakangnya kena hantaman juga. Nah itulah yang wajib waspada di bull run kali ini juga teman ya. Ya bisa jadi di belakang-belakang kita kena hantaman seperti yang satu ini ya. Koreksi 50-61,8%. Sama seperti ini ketika orang-orang FOMO gitu ya, orang-orang mengira wah ini nggak ada koreksi sama sekali ini koreksi paling cuma 382. Habis itu yang satu ini, lah ini bahkan nggak nyentuh 236. Habis itu ternyata dia naik terus menerus, teman naik terus menerus. Habis itu ternyata dia ngepick di level 52 sekian, habis itu dia koreksi sampai 50%, teman 50% lewat dikit di sini. Jadi pasti akan ada momen sekitar 50% koreksi itu terjadi, cuman untuk time frame itu ya kita nggak tahu kapan teman ya. Maybe itu bisa terjadi di belakang-belakang lah, entah di bulan Maret atau Februari atau April gitu ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saat ini sebenarnya kita udah mendekati resist teman ya, mendekati big resist untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya untuk ngelong bakalan gua tahan dulu, gua akan tunggu koreksi sekitar 50% kalau misalkan itu terjadi untuk Bitcoin ya. Intinya ini akan berlangsung selama sebulan lebih ya. Jadi bukan hanya koreksi seperti ini yang terjadi ya. Ini kan terjadi hanya sekitar 4 hari untuk Bitcoin. Tetapi ya kita akan lihat ketika Bitcoin terkoreksi sekitar sebulan lebih. Nah itu pada saat itu mungkin kita akan bisa kembali membuka open posisi long untuk Bitcoin. Memang masih ada chance untuk Bitcoin naik lagi karena memang target kita ada di level 25 sampai 27, tetapi menurut gue dari segi risk reward ini udah agak di 50-50 ya, kecuali kalian entry-nya dari level 17.000 gitu. Itu rewardnya masih gede banget. Kalau misalkan udah saat ini, ya ini udah di daerah 50-50, jadi sebenarnya gue lagi nunggu chance untuk Bitcoin big correction happen, baru nanti kita akan entry posisi long lagi. Paling itu aja untuk strategi gue sendiri, dan itu adalah pandangan pribadi gue. Jadi jangan ikut-ikutan teman, selalu miliki lagi trading strategi kalian masing-masing. Itu aja paling pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.